desain nasional ya ini berbeda dengan tahun kemarin ya. Maka di sini dalam beberapa waktu kemarin ya pihak admin kabupaten kota itu diperkenalkan ya pengenalan aplikasi ini. Kemudian turun ke bawah ke peserta OSNK tingkat SD SMP. Nah, seperti apa? OSNK SD SMP ini menggunakan aplikasi ANBK ya. Jadi bagi yang telah mengikuti ANBK ini familiar sekali ya aplikasi ini dengan moda hibrid daring semi daring. Jadi ada online, ada semi online. Memungkinkan untuk berbagi sumber daya, menumpang dan ditumpangi. Ya, kalau tahun kemarin kita lombok OSNK-nya kita menggunakan handphone ya, handphone Android. Nah, sekarang berbeda. Menggunakan aplikasi ANBK dengan moda hybrid daring semi daring, memungkinkan untuk berbagi sumber daya, menumpang dan ditumpangi. Kemudian untuk pelaksanaan moda OSNK SD SMP ini ya, pilihannya yang pertama adalah daring ya. Adapun yang perlu kita perhatikan adalah komputer proktor bisa menggunakan laptop. Jadi komputer proktor itu bisa menggunakan laptop. Ini adalah moda daring. Kemudian memenuhi spesifikasi minimum. Jadi tidak terlalu berat dengan tidak terlalu berat lah. Nanti beda dengan semi daring. Kemudian menginstal satu aplikasi pada komputer proktor dan klien. Sama seperti ANBK ya. Kemudian tidak perlu mengkonfigurasi jaringan lokal. Karena sifatnya daring, sifatnya online. Jadi tidak ada konfigurasi jaringan lokal IP address-nya. Kemudian tidak memerlukan sinkronisasi data. Jadi ini sifatnya daring online ya. Jadi tidak memerlukan sinkronisasi data. Kemudian membutuhkan bandwidth internet relatif tinggi dan stabil. Nah, di sini ya. Jadi untuk yang daring, kalau di perangkat komputernya ya itu apa namanya tidak terlalu tinggi, hanya memenuhi spesifikasi minimum. Tapi di sini membutuhkan bandwidth internet relatif tinggi dan stabil. Internetnya harus benar-benar stabil dan Mbps-nya besar ya. Kemudian jika server pusat mengalami kendala maka akan berdampak ke seluruh pengguna. Jadi di sini kalau daring inilah sisi anunya. Jika server pusat mengalami kendala maka akan berdampak kepada seluruh pengguna. Sama halnya dengan ANBK. Kalau server pusat itu mengalami down ya kendala maka akan mempengaruhi terhadap pesertanya atau penggunanya. Nah, kemudian seperti apa kemudian semi daring? Ya, tidak jauh dari semi daring ANBK OSNK ini, maka komputer proktor tidak boleh menggunakan laptop. Jadi komputer proktor tidak boleh menggunakan laptop. Dia memang harus menggunakan server ya. Memiliki spesifikasi yang tinggi. Jadi bagi sekolah-sekolah yang pernah mengikuti ANBK tentu yang semi daring ya tentu memiliki sudah server. Kemudian menginstal lebih dari satu aplikasi pada komputer proktor dan menginstal satu aplikasi pada komputer klien. Kemudian perlu mengkonfigurasi jaringan lokal. Jadi masing-masing klien tadi ya kita atur konfigurasi jaringan lokalnya. Perlu melakukan sinkronisasi data di komputer proktor. Jadi sebelum pelaksanaannya terlebih dahulu ya biasanya itu diberikan jadwal 1 hari atau 2 hari sebelum itu kita mensinkronisasi data. Kemudian membutuhkan bandwidth internet relatif rendah. Nah, di sini perbedaannya. Kalau daring itu relatif sangat tinggi, sedangkan semi daring itu relatif rendah. Jika server pusat mengalami kendala, peserta tetap bisa melanjutkan tes. Nah, di sini sisi kelebihan dari semi daring. Walaupun server pusat terjadi down, ada kendala, maka peserta
yang semi daringnya peserta tetap bisa melakukan tes atau pelaksanaan OSNK-nya. Oke, seperti itu yang perlu kita ketahui semua. Kemudian OSNK daring. Nah, ini seperti ini ya. Persiapan tempat pelaksanaan OSNK daring, ini daring ya, hardware, komputer, PC, laptop Proctor, komputer, PC, laptop klien, mengkonfigurasi jaringan internet Wi-Fi LAN, bandwidth 12 Mbps untuk 15 klien. Jadi 12 Mbps ini nanti untuk 15 klien. Kemudian aplikasi Proctor browser versi terbaru, aplikasi Exambro klien versi terbaru. Sumber daya manusianya yang daring ya, penanggung jawab aplikasi Proctor teknisi pengawas ujian. Kemudian yang spesifikasi minimumnya komputer Proctor ya, PC all one, desktop, laptop. Nah ini dapat dibaca. Kemudian spesifikasi minimum komputer klien, PC all in one, desktop, laptop, prosesor CPU, RAM 2GB, resolusi layar dan seterusnya. Kemudian untuk dana jaringan OSNK daring seperti ini. Sifatnya online ya. Ini lokasi tes internet, access point, switch. Nah seperti ini. Kemudian OSNK semi daring. Nah ini persiapan tempat pelaksanaan OSNK semi daring. Hardware, komputer PC Proctor, komputer PC laptop klien, mengkonfigurasi jaringan lokal klien menggunakan kabelan, mengkonfigurasi jaringan internet untuk PC Proctor Wi-Fi LAN ya, kemudian bandwidth minimal 1 Mbps stabil, kemudian OPS tahan 15 menit wajib. Jadi memiliki OPS ya, baterainya OPS itu tahan 15 menit ya, khususnya di komputer Proctornya. Kemudian prerequisite-nya aplikasi VirtualBox seperti biasa, aplikasi PHD ya, versi 29245 fresh, aplikasi web browser Google Chrome, aplikasi Exambro klien versi terbaru, aplikasi Exambro admin versi terbaru. Sumber daya manusianya penanggung jawab lokasi Proctor teknisi pengawas ujian. Nah ini silahkan nanti baca. Nanti untuk file ini kita sertakan nanti di deskripsi di bawah ini. Oke, tidak jauh dari pelaksanaan ANBK ya, baik itu daring maupun semi daring. Kita lanjut. Nah ini silahkan. Oke, nah ini tampilan PHD OSNK-nya nanti pada saat pelaksanaan ujian seperti ini ya. PHD OSNK 2024. Ini jenjang SMA MA. Kemudian peserta tes semi daring. Oke. Nah, ini nanti di peserta ya, baik itu semi daring maupun daring. Gambarnya seperti ini. Kemudian konfirmasi data peserta. Nah, ini. Kemudian konfirmasi tes. Nah, seperti ini juga. Halaman soal seperti ini ya. Memang betul-betul mirip dengan ANBK karena yang dipakai adalah aplikasi ANBK. Postminjar ya. Nah, ini seperti ini. Oke. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Terima kasih. Nanti kita lanjutkan untuk sesi langsung login ke aplikasi web OSNK ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat presentasi pengenalan aplikasi web ini. Di deskripsi nanti kita sertakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.